Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan cara yang berbeda loh. Kita akan mendengarkan kisah sejarah yang penuh makna dari Kalimantan Selatan. Judulnya adalah Sungkul di Ujung Atap, kisah dari Tanah Banjar. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu dengan para tokohnya. Nah, jadi ini adalah 4 tokoh dalam cerita kita pada hari ini. Nah, yang pertama, ini dia Awang Leman, seorang tukang kayu muda dari Banjar. Ia sangat suka mengukir, menggambar, dan membangun rumah. Ia baru saja pulang belajar ke Jawa. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk merancang masjid pertama di Banjar. Nah, kalau ini adalah Pangeran Samudra, seorang calon raja muda yang cerdas dan berpikiran terbuka. Ia ingin belajar tentang ajaran Islam dan bermimpi membangun kerajaan yang adil dan beriman. Nah, kalau ini namanya adalah Khatib Dayan, seorang ulama dari kerajaan Demak. Ia datang untuk mengajarkan tentang tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Ia membawa ilmu, akhlak, dan semangat dakwah. Nah, dan yang terakhir, ini dia Datu Sri Panji, seorang tokoh adat Banjar yang bijaksana. Ia sangat dihormati karena menyimpan banyak cerita leluhur dan nilai-nilai budaya lama. Meskipun belum memeluk Islam, ia tetap ikut membantu demi kebaikan bersama. Pada tahun 1526, di Kampung Kuin, Sungai Barito, angin sore itu membawa suara ketukan palu. Di bawah pohon besar, Awang Leman, si tukang kayu muda yang baru saja pulang dari belajar ke Jawa, menatap papan kayu dan kertas gambar. Kemudian, dia bergumam, "Masjid? Tapi kayak apa masjid itulah?" ujarnya pelan. Hari itu, Pangeran Samudra baru saja berbicara dengan Khatib Dayan, utusan dari kerajaan Demak. Ia mengenal ajaran baru, yaitu tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Kemudian ia berkata, "Ulun hendak membangun masjid," kata pangeran kepada Awang. "Tapi lain kayak masjid Arab. Ulun hendak masjid kita nih kada hilang rasa Banjarnya." Kemudian Awang menatap kertas gambarnya lagi dan berkata, "Mun gaya itu, ulun perlu bantuan Datu Panji," kata Awang. Lalu datanglah Datu Sri Panji, tokoh tua yang bijak, penjaga cerita dan warisan lama. Ia duduk di pangkin memandangi langit sore, kemudian berkata, "Masjid tuh mun hendak tinggi, tapi ujungnya harus marah jua lawan Tuhan. Mun kada, gasan apa tinggi-tinggi." Kemudian, mereka pun mulai menggambar. Atap tumpang 3 melambangkan gunung dalam budaya Banjar. Tapi kali ini bukan tempat menyembah roh, melainkan lambang perjalanan menuju Allah. Di puncaknya diletakkan sungkul, petaka petunjuk arah, bukan sembahan. Kemudian, masjid pun berdiri. Masjid Sultan Syiryansyah berdiri di atas rawa, berkolong seperti rumah adat, beratap tumpang, berpuncak sungkul, dan penuh ukiran bunga sulur dan bunga enggang. Semuanya diberi makna baru. Tapi ada beberapa orang ragu dan mereka bertanya, "Kenapa masjid kita tidak seperti masjid di Arab?" Nah, kemudian pangeran pun menjawab, "Karena Nabi itu diutus untuk seluruh bangsa. Islam itu bisa tumbuh di tanah manapun, termasuk tanah Banjar."
Nah, jadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tadi. Kira-kira dari kalian semua siapa yang sudah pernah melihat Masjid Sultan Syariansyah? Ada nggak yang udah pernah lihat secara langsung? Ya, tempatnya itu juga berdekatan dengan makam Sultan Syariansyah yang berada di Queen. Jadi ini saya kasih tahu fotonya ya. Nah, jadi ini adalah foto asli dari Masjid Sultan Syariansyah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi kalau kalian masih penasaran dan ingin melihat bagaimana sih bentuk masjid yang sebenarnya, kalian bisa saja langsung datang ke Queen untuk melihat Masjid Sultan Syariansyah. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak? Dulu waktu Islam datang ke Banjar, banyak orang heran kenapa bentuk masjidnya berbeda dari masjid-masjid yang ada di Arab. Seperti yang sudah kita lihat tadi, kan bentuk masjidnya ada 3 tumpuk gitu. Terus kalau masjid yang kebanyakannya yang umum kita lihat kan biasanya di atasnya bulat. Nah, seperti itu kan. Makanya orang dulu heran kenapa bentuk masjidnya itu beda. Nah, ternyata teman-teman semuanya, Islam itu bisa masuk ke berbagai tempat tanpa kita harus menghapus budaya kita. Contohnya, seperti masjid yang ada di dalam cerita kita tadi. Atapnya kan dibuat tumpang 3, seperti gunung. Karena orang Banjar itu dulu menganggap gunung itu adalah suci. Nah, tapi kali ini gunung itu bukan untuk disembah ya, melainkan untuk mengarahkan hati kita kepada Allah. Jadi, Islam itu tidak datang untuk mengubah segalanya menjadi seperti yang ada di Arab, bukan. Tetapi untuk menyucikan budaya yang sudah ada, selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran tauhid. Makanya bentuk masjid di Banjar bisa berbeda, tapi isinya pun tetap sama. Untuk sholat, untuk belajar, dan untuk berbuat hal-hal baik lainnya. Oke, sekarang saya coba mau nanya nih, kira-kira apa fungsi utama dari Masjid Sultan Syariansyah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Fungsi utama dari Masjid Sultan Syariansyah apa? Kira-kira apakah untuk tempat sholat saja, atau untuk tempat tinggal ulama, atau tempat untuk ibadah, budaya, dan sosial, atau untuk istana kerajaan? Ya betul, Masjid Sultan Syariansyah adalah tempat untuk ibadah, budaya, dan sosial. Terus kira-kira pertanyaan yang kedua nih, mengapa bentuk masjid Banjar tidak seperti masjid Arab? Ayo, kira-kira karena apa? Apa karena tidak cukup bahan? Atau karena ingin sesuai dengan budaya Banjar? Atau karena dilarang? Atau karena tidak ada contoh untuk membuatnya? Siapa yang tahu? Oke, betul. Karena ingin menyesuaikan dengan budaya Banjar. Nah, sekarang yang terakhir, saya mau memberi kalian semua tugas, yaitu adalah untuk menggambar masjid dengan atap tumpang 3 tadi. Oke, nanti kalian gambar ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengetahuan yang baru. Mungkin itu saja materi dari saya hari ini. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata atau perbuatan saya di dalam video ini. Saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan video saya. Dan untuk menutup, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.